Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 10 Februari 2026 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Oke, seperti biasa, jadi kemarin sudah mulai banyak ada yang pengen ikut program live trading mentoring. Jadi di sini kalian bisa baca sendiri. Live trading mentoring tersebut adalah pendampingan trading berbasis sistem, dan ini fokusnya terhadap edukasi dan dari market outlook, yang dimana ini untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih terukur dan terstruktur, bukan sinyal ya. Jadi di sini apa yang didapat, yang pertama adalah tentu aja akan ada live tradingnya, kemudian yang akan diberikan seperti yang sudah saya kasih lihat kemarin, yaitu weekly market outlook seperti apa, skenario A, B seperti apa, kemudian pergerakan market, lebih tepatnya kayak trading plan lah bahasanya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah trading tools dan juga untuk manajemen resikonya seperti apa. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan di sini untuk mendapatkan program live trading mentoring oleh Amandana, yang dimana sekali lagi apa yang kita berikan ini adalah resmi dan legal, karena sekali lagi kita di Amandana di sini dengan PT Alma adalah orang-orang yang sudah bersertifikat sebagai wakil penasehat berjangka, dan Alma sendiri sebagai yang namanya penasehat berjangka tentu aja ya udah tujuannya adalah untuk bisa memberikan edukasi, pendampingan dan sebagainya bagi kalian para trader yang ada di Indonesia. Karena sekali lagi kita adalah negara hukum. Jadi kalau bisa orang-orang yang memberikan statement seperti ini adalah orang-orang yang bisa memberikan ya lisensi lah, license ataupun sertifikat dan sebagainya. Oke. Nah, untuk hari ini gimana? Jujur tidak banyak yang bisa saya sampaikan sebenarnya di sini. Mungkin yang bisa saya update hanya dari berita yang barusan terjadi tadi pagi. Ya, tadi pagi di sini ada berita, mana dia nih kok hilang? Sebentar ya. Tadi pagi itu ada berita bahwa Trump itu ingin, nah ini ya, Trump ingin yang namanya melakukan negosiasi immediately terhadap Kanada, karena kalau dibilang ini kan ya kalian tahulah kemarin masalah Kanada dengan Cina itu kan sudah mulai masalah dengan trade deals, kemudian Trump mengancam akan menaikkan tarif ke Kanada jika misalnya memang Kanada dengan Cina itu deal masalah electric vehicle, kemudian mungkin masalah yang lain dan sebagainya gitu kan. Kemudian Kanada sendiri bilang deal dengan Cina itu masih belum sesuai gitu kan ya, ini masih ya kata-kata manis aja lah gitu kan ya. Jadi di sini ya kalian bisa lihat sendiri, baca sendiri ini yang diberikan yang dibuat sama Trump di akun Truth sosialnya seperti biasa ya. Jadi di sini apapun yang bisa bahasa kasarnya merugikan Amerika itu akan mulai bahasa kasarnya itu akan mulai ada ditinjak lanjuti sedikit ya. Terutama untuk di sini adalah dengan Kanada. Jadi ini nggak tahu deh kapan yang namanya akan ada deal di sini ataupun meeting terhadap Kanada, negosiasi dengan Kanada. Entah ini kapan ya, ini masih baru statement doang ya, karena kan we will start negotiation immediately ya, ini masih immediately, nggak tahu deh kapan ya. Jadi harap diperhatikan, apapun ini bisa terjadi tiba-tiba aja gitu kan ya. Kemudian dari segi Trump sendiri di sini White House tadi malam, lebih tepatnya tadi pagi ya, mengatakan bahwa mana dia nih? Oh ini ya, Trump dan Xi Jinping akan bertemu di minggu pertama bulan April. Jika misalnya minggu pertama bulan April itu lagi 2 bulan berarti ya. Bulan depan udah Maret, 2 bulan lagi udah April. Cuman dari segi White House sendiri belum bisa memastikan bahwa kapan tanggal pastinya ya di sini. Trump dan Xi April meeting date not finalized. Jadi belum final kapan tanggalnya pertemuan antara Trump dan juga Xi Jinping. Apakah
2026 di sini akan mengulang April kayak kemarin gitu ya. Jadi kalau kalian ada yang ngeh ya, cerita April tahun lalu kalau nggak salah ya, ini beneran yang saya kemarin. Wih, lucu banget karena saya itu masih ingat banget April tahun lalu. Jujur saya masih ingat banget, yang dimana adalah untuk pertama kalinya saya juga bilang apapun yang akan lakukan pokoknya buy sampai bodoh di gold gitu kan ya, di sini tuh ya. Saya masih ingat banget nih kejadian di sini. Nah di sini ya, saya masih ingat banget kejadian di sini, yang dimana ini April adalah adanya reciprocal tarif ke Cina, kemudian Cina bales, Amerika bales, dar sehingga dianalisa 9 April 2025 tahun lalu saya bilang adalah apapun yang kalian lakukan buy sampai bodoh lu ya, buy sampai bodoh di sini. Dan ya udah, ini kejadian ya kan, dari 3.000 ya, dari 2.900 naik sampai 3.000 ya, hampir 3.500 ya. Ingat ini kejadian tahun lalu ya kan, gampang banget prediksinya, langsung dar naik ya. Sekarang apakah April nanti akan terjadi hal seperti itu lagi? Well, kita nggak tahu ya. Oke, itu masih lama ya, masih 2 bulan. Oke, untuk hari ini bagaimana? Nah, karena kemarin kita tidak ada news, hari ini kita cuma ada retail sales dan juga core retail sales. Dan ingat, besok kita ada NFP. Kebiasaan market sebelum NFP adalah penyakitan ataupun penyakit. Penyakitnya biasa itu kambuh, yang dimana marketnya itu akan melakukan ranging gede ya, tidak memberikan kita kejelasan arah apapun. Jadi hati-hati ya, makanya tadi saya katakan di awal bahwa ini sebenarnya tidak banyak yang bisa saya update dari segi analisa hari ini, karena ya ini masih sama aja sebenarnya dengan pergerakan kemarin ya kan. Marketnya juga berhenti di dalam area OBH4, kemudian di dalam area penting H4 resisten juga di 5110 sampai 5.000 gitu kan ya. Ini masih agak sulit sebenarnya dilihat ya. Apakah nanti malam dengan data retail sales di sini, yang dimana diperkirakan dari data retail salesnya sendiri akan turun sedikit ya, tapi ini kan data retail salesnya kemarin sempat delay karena government partial shutdown kemarin ya kan. Di sini 0,6 ke 0,4 akan turun, kemudian di sini 0,5 menjadi 0,3. Dengan partial shutdown kemarin sih seharusnya itu tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap penjualan retail ya. Ini seharusnya tidak akan terlalu berdampak. Kemudian employment cost index seharusnya di sini sih akan flat sih. Jadi menurut saya sih nanti malam kita akan melihat adanya kenaikan USD. Menurut saya sih ya, untuk data retail sales di sini karena kemarin partial shutdown, tidak full shutdown. Full shutdown kemarin aja retail salesnya itu tidak berdampak sama sekali ya. Ini pada saat full shutdown itu ya ada sih 0,2 dan 0% gitu kan ya. Nah untuk partial shutdown sendiri menurut saya sih nggak akan terlalu berefek sih. Jadi nanti malam kemungkinan menurut saya pribadi ini akan bisa menguatkan USD ya. Karena sekali lagi ya, institusi itu tidak ada yang mau beli di harga 5.000. Oke, siapa di sini yang mau mengendapkan duitnya sebesar 50.000 US dollar dengan kondisi market ini masih belum ada driver pentingnya ya, kecuali memang institusi ataupun para hedger ataupun para banker atau nggak para smart money itu punya duitnya emang banyak sekali ya. Mereka sih punya duit banyak ya, terserah mereka gitu kan ya. Cuman menurut saya sih logika aja sih ya, dengan sudah adanya maintenance margin yang naik kalau nggak salah kemarin ya 13% ya. Jadi bayangin kalau beli di harga 5.000, 10%-nya aja 5.000, kemudian dia beli GC 100, gold kontrak 100, 500.000, 10%-nya ada 50.000 ya. Kalau open posisinya profit gitu kan, floating minus habis itu bagaimana? Wah itu kan nggak bagus ya secara secara kesehatan finansialnya. Apalagi dengan duit 50.000 itu kan bisa diputar gitu kan ya. Itu 50.000 walaupun duitnya kelihatannya sedikit bagi mereka yang tradingnya besar sampai billion dollar ataupun million dollar gitu kan, cuman tetap aja itu kan satu posisi kan, nggak mungkin institusi itu pasang satu posisi doang, pasti opennya itu banyak ya kan. Beli kontrak itu palingan 10-20 kontrak gitu kan ya, atau enggak 30 bahkan ya. Duitnya juga akan banyak karena kan satu kontrak anggaplah 10% di harga 5.000. Ya udah, dengan GC 100 jadi yang 500.000, 50.000 dibayangin. 50.000 itu kalau kondisi flat. Kalau tiba-tiba floating sampai 4.700 itu udah langsung turun 30.000 ya kan, langsung bisa di margin call tuh sama bursanya. Jadi mereka top up lagi. Tetap aja ini
Sekali lagi 5.000 nih nggak ada yang mau beli ya, jujur. Ini kalau saya mau kasih lihat juga data COT terakhir ya. Dari data COT terakhir ya, dengan adanya drop kemarin di sini ekstrim ya kan, walaupun ada rebound kencang kemudian ada drop lagi. Di sini kalian bisa lihat bahwa untuk data COT terakhir, lebih tepatnya minggu lalu dan juga 2 minggu yang lalu lah ya. Bentar, ini tiba-tiba internetnya nggak mau bener ya. Bentar, ini dia nggak mau kebuka. Oke, dia nggak mau kebuka. Ntar ya kita lihat ya. Pokoknya dari data COT-nya itu bahwa para institusi, para non komersial itu sudah tidak mau pegang gold dulu untuk sementara ini ya. Oke, untuk dari segi daily sekarang gimana? Well, kemarin kan saya udah bilang, saya pribadi lebih mementingkan adalah weekly close di bawah 5.000. Saya nggak peduli ini daily di atas 5.000 sebenarnya, karena sekali lagi penting adalah 5.000 di atas weekly sebenarnya ya. Kalau ada weekly di atas 5.000, kemungkinan besar di minggu depannya kita akan beneran akan bisa melihat kenaikan. Walaupun sih dari segi institusi kayaknya masih belum niat untuk beli ya. Dari segi daily memang kita ini adalah kemarin marketnya terbang lumayan ya kan, ngegap. Ini sih versi FXCM sih ini masih ada gapnya ya, masih ada gap kecil di sini dari di angka 4962 gitu kan ya, masih ada gapnya lumayan. Dan di sini kalau dilihat ya harganya juga masih tertahan di dalam bearish fair value gapnya yang segede gambreng ya kan, masih di sini tuh, masih di respect tuh, masih di respect nih fair value gap daily-nya ya. Nah, karena itu bagaimana ya? Ini masih area berhenti nih sebenarnya ya. Kemudian dari segi indikator stokastik kalau kita lihat ya ini nggak menghadap ke atas ya kan, dia justru flat. Nah ini saya ketakutkan kemarin ya kan, dia kalau tiba-tiba ini naik tapi stokastiknya flatnya tidak sesuai dengan kejadian Januari 2026 kemarin awal. Ya ini justru berbahaya, yang dimana kalau ini flat, stokastik flat ditambah dengan RSI flat, justru marketnya ini naik. Sekalinya nanti ini nggak sesuai, tiba-tiba ke bawah, ini juga RSI ke bawah, wah marketnya bisa turun lagi ke 4.800, bahkan bisa ke 4.700 lagi. Tidak untuk kemungkinan sampai sana ya, tapi ingat ini kan daily. Daily ingat kita adalah masih dalam kondisi change of character, cuma ekor doang. Jadi kalau dilihat apakah ini sudah merupakan retracement sudah selesai, menurut saya sih ini belum ya. Ingat daily kita masih respect fair value gap. Kemudian kita juga baru change of character ekor doang, jadi belum ada fix banget ini marketnya akan turun. Oke, nah di sini kita lihat ya dari data COT 2 minggu yang lalu ya. Ini kalau kita lihat untuk data metal ya, sebentar, metal, precious metal, dan kita buka gold. Nah ya, nih kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Dari pada saat market ini drop ya kan di 29 Januari kemarin, akhir bulan Januari ya. Kalian bisa lihat dari yang awalnya institusinya ini non komersialnya ngelong dari 295.000 langsung turun ke 252.000. Mereka close posisi 43.000 kontrak. Kemudian minggu depannya ya, walaupun kita melihat adanya kenaikan ekstrim naik gini kan ya di minggu depannya, yang dimana saya bilang ini hari Selasanya ini ekstrim banget naik, kemudian Rabunya sideways dan sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri bahwa dari 252 drop lagi ke 214.000. Mereka itu menutup lagi posisinya sebanyak minus 37.000 kontrak. Sama seperti pada saat kejadian Oktober 2025 kemarin. Seperti yang sudah saya kasih tahu juga Oktober di sini ya. Di sini di Oktober 2025 kemarin market itu drop jauh ke bawah dari tanggal 21 Oktober sampai 28 Oktober ya. Karena kalau dilihat juga di sini institusinya itu semakin lama semakin close banyak posisi ya kan. Ini minus 14.000, minus 18, minus 22, minus 24. Jadi selama 4 minggu berturut-turut ini institusinya lepas posisi. Ya, ini sekarang kita ngelihat baru 2 minggu ya. Makanya saya bilang ini institusi ataupun non komersial trader di sini tidak ada yang mau beli ya. Jadi kalau para duit gedenya aja nggak ada yang mau beli, harga naik itu ya dipaksain sebenarnya ya.
Daily seperti itu, tidak berubah pandangannya. H4 gimana? Nah, ini H4 ada sedikit cerita menarik ya. Oke. Ini akan saya update untuk apa ya? Ini H4 OB-nya saya diamin dulu. Ini change of character saya delete. Nah, oke, ingat H4 ya, ini kalau kalian ngelihat trennya sekarang begini. Ya, sekali lagi saya ingatkan trennya kayak begini ceritanya. H4 itu low, lower high dan lower low secara majornya. Oke, ini satu. Oke. Kemudian secara internalnya ataupun minornya high, low, high. Dia bullish. Oke, selama dia tidak break di bawah 4643, dia itu adalah bullish. Jadi ini skornya kalau dibilang satu sama, majornya bearish, internalnya dia bullish. Oke, clear dulu sampai sana ya. Nah, di dalam pergerakannya ya, di dalam pergerakan internal di sini kita juga mendapatkan internalnya lagi ya. Yang dimana internalnya kemarin adalah low, lower high, lower low, lower high dan lower low. Oke. Lower low, kemudian di sini terdapat change of character. Berarti internal yang di dalam internalnya adalah bullish. Skornya adalah 21 ya, internalnya 2, kemudian majornya di sini 1. Nah, di dalam pergerakan internalnya lagi ketika dia ngebuat bullish structure, sekarang kita lihat ya, kemarin sudah saya katakan marketnya itu belum ada ngebuat swing high low per satu candlenya ya. Kalau kalian mau paksakan per H4 bisa aja, maka akan begini teorinya ya. Tadi saya naikkan sedikit begini ya, ini adalah high ya. Kalau kalian per satu candle ini juga bisa begini, high, low, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high. Jadi secara H4 kita mendapatkan per satu candlenya higher low terdekat ataupun terakhir ada di sini. Thread ya. Jadi internalnya ketika terjadi change of character di sini, sekarang potensi change of character yang akan terjadi adalah di sini. Ya, ini adalah higher low versi per satu candle H4. Kemarin kan di sini nih. Makanya saya udah bilang kemarin ketika marketnya sampai di sini, walaupun nanti dia turun lumayan jauh, saya nggak peduli karena potensial marketnya itu bisa masih ngebuat higher low baru H4. Nah, dengan kejadian beberapa jam kemarin, akhirnya kita mendapatkan yang namanya higher low baru dari segi H4 per satu candlenya, yaitu ada di harga 4982. Memang ini tadi marketnya itu sempat drop ya kan, karena akibat dari Trump yang pengen adanya meeting negosiasi dengan Kanada, marketnya langsung drop ekstrim ya kan, sampai di harga berapa nih tadi pagi, 4987, lagi dikit banget nih ya, 4982. Jadi apakah potensial ini marketnya akan lanjut turun ke bawah? Bisa aja ya, bisa aja. Karena kalau dilihat sekarang ya, di sini ada yang namanya fair value gap H4. Oke, ini adalah fair value gap H4. Tetapi yang lucunya adalah fair value gap H4 di sini itu sudah dites. Di sini dites dan marketnya sekarang ngetes lagi. Ini ada satu ciri-ciri yang dimana fair value gap H4 di sini marketnya tutup di dalam fair value gap. Ketika marketnya tutup di dalam fair value gap dan langsung mental naik, sekali lagi fair value gap di sini adalah saya memperlakukannya seperti supply demand, yang dimana ketika ini sudah dites sekali dan sudah ada candle close di dalamnya, ini berarti sudah tidak worth it untuk dijadikan area posisi buy sebenarnya. Dan kedepannya jika momentum sellernya memang cepat ataupun memang ada gede momentum sellernya, ini bakal ditembus. Berarti H4 per satu candlenya swing itu akan berubah menjadi bearish ya. Ketika berubah menjadi bearish ya berarti skornya 21 lagi, yang dimana bearishnya ada 2 ya kan, majornya bearish, sekarang ininya juga bearish, berlaku sama kayak kemarin di sini ya, berarti otomatis akan menjadi bearish lagi. Oke, makanya tadi saya bilang kunci untuk H4 supaya benar 30 ya, di sini harus di bawah 4596. Kalau nggak ada 4596, skornya akan masih ibaratnya 50-50. Harus menunggu siapa yang menang, siapa yang 21, siapa yang 12 kayak begitu. Kalau udah pure di bawah 4596, itu skornya udah pasti langsung 30 ya, semuanya udah bearish pasti. Oke, ini H4 harap diingat ya. Sekali lagi ini fair value gap H4-nya sudah diisi, sudah dites di dalam, dan ini potensial kalau memang momentumnya cepat dia bakal lanjut ke bawah. Secara indikator kalau kita lihat
Nah, indikator secara stokastiknya ini kemarin memang dia itu di dalam zona overbought ya kan. Di dalam zona overbought dia diam selama 1 2 3 4 5, berarti 5 kali 4 20 jam ya kan. 20 jam itu marketnya diam di dalam zona overbought tetapi tidak ada kelanjutan kenaikan ya. Berarti dengan dia kecepatan sampai 90 km per jam marketnya itu tidak naik. Jadi ibaratnya gasnya ini kopong ya, ataupun mesinnya jebol ya. Jadi ibaratnya kalian ngelihat motor itu kilometernya cepat ya kan, cuman jalannya itu malah ngeng gitu ya, kayak apa namanya, ya lambat lah, kayak ibaratnya mesinnya jebol gitu kan ya. Kalian ngelihat speedometer kencang, tarikannya gasnya kencang, cuman motornya nggak jalan gitu kan ya. Ini makanya kalau udah ini tarikannya kencang tapi motornya nggak jalan, ini sekalinya tarikannya melemah, ini justru bakal drop ke bawah kencang. Dan itu juga bakal dikonfirmasi jika RSI-nya drop di bawah 50. Ya ini kan sekarang 54 ya. Ini tinggal drop di bawah 50 juga sih, ini bakal langsung cepat ke bawah. Makanya tadi saya bilang juga dikonfirmasi dengan EVG-nya ya kan, EVG hambatan tadi ada close di dalam. Jika memang nanti ada seller momentum cepat ya udah ini bakal drop ke bawah. Sampai mana? Ya kalau dilihat sih karena ini EVG-nya, berarti next EVG-nya ada di sini ya, yang sudah saya buat kemarin 4920 sampai 4900. Di sini juga ada OB-nya, di sini adalah juga fair value gap H4 terakhir ya kan. Bisa sampai sini atau ya udah ini menurut saya bisa dijadikan sebagai area OB juga di sini ya secara time frame H4. Oke. Ya. Di sini juga ada sebagai area demand juga, jadi ini juga bisa menjadikan area untuk bisa nge-buy lagi. Tetapi ada sisi jeleknya. Ya, sisi jeleknya adalah jika memang ini marketnya kencang sekali ke bawah, ini bisa skenario terburuknya adalah kayak kemarin di sini ya. Dia mengincar OB hanya untuk retracement. Ya sama kayak kemarin di sini, dia ngincar OB untuk retracement naik, tapi in the end dia ngejar ke bawah lagi. Bisa ya karena kan sama kayak kemarin di sini. Dia turun ngincer OB-nya di 4900, naik lagi kencang, kemudian dia drop jauh ke bawah. Kayak begitu bisa ya. Jadi kalau kalian masih pengen ngide di area fair value gap, area demand-nya terblock di sini, it's okay nggak masalah. Tapi lihat juga ini H4-nya sudah mulai bearish jika misalnya dia break di bawah 4982 ya. Hati-hati bagi yang pengen nge-buy di area ini. Bukannya nggak bisa, bisa aja, cuman diperhatikan target nge-buy-nya jangan terlalu jauh. Oke, sekarang ke H1. Nah, menariknya dari segi H1 sekarang sebenarnya marketnya sudah bearish. Kenapa? Ya, karena sekali lagi dari segi H1 marketnya itu adalah marketnya sama kayak H4 tadi ya, ini adalah high low, ini adalah high, ini adalah 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 low, ini adalah high, ini low, ini high, ini low. Jadi Jadi marketnya di sini sudah yang namanya change of character di sini. Red ya, dan secara kebetulan juga marketnya itu tutup di bawah resistance become support sebelumnya. Ya, jadi ini adalah change of character juga sebagai resistance juga di sini gitu kan ya. Ini saya geser ya ke sini ya sebagai coknya di sini. Tuh ya. Dan secara H1 bagaimana? Ya karena H1-nya ini adalah sekarang bearish gitu kan ya. Ya kalau mau cari konfirmasi supaya inline dengan H4-nya kalian tunggu di bawah ini sebenarnya 4982. Ya, tunggu di bawah 4982. Ini OB 15 menit ya. Oh ya, ini OB 15 menit ya. Oke, jadi kalau mau inline ya mau nggak mau ya ini wajib ke bawah ya kan. A4 change of character dia ngambil OB, nanti dia retest, nanti kalian cari sell bisa sampai 4900 lagi bisa. Kayak begini ya. Atau nggak cari paling ekstrim adalah ini ya, sekali lagi. Ini adalah area yang hati-hati sekali. Sekalinya ini OB terakhir lewat di 4900 ini bakal langsung kayak perosotan. Wih, ke bawah 1000 pip langsung. Ya. Jadi kalau kalian mau cari sell kesempatannya mungkin lebih baik sabar dulu ya kalau pengen nge-buy. Menurut saya sih masih oke buat nge-buy karena kalau dilihat di sini marketnya juga masih inline di dalam bentukan yang namanya rising channel. Ya, di sini ada yang namanya rising channel begini ya. Salah. Mana dia sih?
Kayaknya bentar begini ya. Ini adalah rising channelnya begini. Nah ya. Oke. Bentar, saya perbaiki dulu. Oke, nggak bisa pakai channel begini dah. Saya tarik garis aja ya. Gini ya. Gini dan begini. Seret. Nah ya, beginilah. Jadi kalau pakai channelnya akan begini bentuknya, berarti dari sini tarikannya. Set. 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 Nah, ya begini ya kira-kira ya. Nah, ini ada rising channelnya. Jadi kalau channelnya ini break ke bawah, break juga di bawah 5000 ya, kemudian break juga di bawah 4982, kalian ngide nanti ambil sell ya, tunggu dia marketnya ambil OB ini dulu ya. Ambil ini dulu, nanti dia retest misalnya. Nanti kalian bisa sell. Atau enggak skenario-nya yang terbaik adalah ini drop kencang ya kan, ngambil OB 15 menit kemudian dia retest naik kencang karena sudah tidak ada halangan lagi di sebelah kirinya misalnya, dan ketemu misalnya nanti ketika dia turun drop base drop, nanti kalian ambil sell target sampai sini ya, karena kan ini OB-nya sudah pernah diambil. A4 fair value gap juga sudah diambil. Ini udah nih ya. Nah, ini tinggal menjadi target sampai bawah 4800. Kalau ada yang pengen ambil posisi sell kayak begini ya. Tapi kalau mau ambil posisi buy ya, selama dia ini masih di atas rising channelnya di sini, oke. Di OB di sini juga boleh ngambil buy-nya gitu kan. Atau enggak selama harga itu tidak break di bawah 4982. Udah sih, gampang itu aja ya. Kalau dia di bawah 4982 sih sebaiknya jangan ngide buat ambil buy, itu aja sih. Apalagi H1 sekarang sudah menjadi yang namanya change of character di sini. Dan secara indikator kita melihat yang namanya bearish divergence. Ya, di sini marketnya naik. Oke. Indikator mengatakan dia itu marketnya ngebuat lower high. RSI juga mengatakan market itu ngebuat lower high. Udah. Jadi ini hati-hati ya. Ini kalau boleh saya bilang sih, ini sekalinya drop ke bawah kenceng. Cuman apakah hari ini? Kurang tahu deh ya. Sekali lagi ini H-1 sebelum NFP biasanya marketnya sakit ya, nggak jelas. Kelihatannya breakout ke bawah tapi tiba-tiba balik lagi muter, itu bisa. Karena besok itu NFP dan kebiasaannya sebelum NFP itu marketnya bakal dibuat ranging gede ya kan, atau nggak ngebuat kayak wedge-nya besar gitu kan ya, dalam artian wedge-nya itu kayak begini, thread kayak begini, kayak mercusuar wedge besar lah, broadening wedge atau enggak apapun lah bahasanya itu, membesar kayak begitu bisa ya. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Sekali lagi, kalau ingin trade pada hari ini, kalau mau nunggu besok aja supaya berdasarkan trade news, dan besok untuk live-nya pada saat NFP semoga saya bisa besok malam. Karena untuk besok seharusnya NFP-nya sih nggak begitu malam sih ya cukup lah. Oke. Jadi hati-hati untuk hari ini ya. H1 kita sudah change of character. Di sini juga ada bearish divergence. Ini juga ada rising wedge rising channel yang kemungkinan kalau ini break ke bawah, break di bawah 4982, dia bakal langsung ke bawah. Kalau dia mau ke atas lagi bagaimana? Jujur saya pribadi tidak expect ini bakal naik lagi. Ya, karena sekali lagi institusi tidak mau pegang harga di 5000. Ini harga naik hanya sebatas ya naik doang, tidak ada isinya. Jadi kalau ini bisa dihajar sell, lebih baik dihajar sell. Saya pribadi lebih baik untuk ngehajar sell. Nanti ngebuy-nya di bawah ya. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Ingat nanti malam kita ada retail sales jam 9.30 WITA malam, atau enggak jam setengah 9 WIB. Dan di sini retail salesnya tentu aja semoga memberikan kita kejelasan arah, apakah dia mau drop ke bawah atau mungkin ya let's say memberikan kita kejelasan apakah di bawah 4.900 atau masih respect 4.900 kayak begini. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.